الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع الكائنات والموجود أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله ثم إلى جميع الأولياء جميع أهل البدر وجميع سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي فاطمة الزهراء سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا سيدنا حسن سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق علي عريضي سيدنا محمد ناكم جميع مهدي الله أحمد بن هشام وجميع أهل الباقي جميع أهل الملا سيدتنا خديجة وأصول ونوح سلا عبد الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي ثم إلى حضرة رسول الحسن شهدنا بالحسنة وأصول وجميع شيخنا وأستاذنا ومشايخنا وأماتنا وأمتها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكير والمذاكرة والانتفاع والنفع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضى قرب ثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin sudah diterangkan sunat puasa yang nomor 12 melakukan memperbanyak macam-macamnya ibadah, silaturahim termasuk sedekah dan lain sebagainya. Kemarin juga telah diterangkan pahalanya orang yang menyambung tali persaudaraan atau silaturahim. Silaturahim itu bisa dilakukan dengan ucapan kita menyapa, ya, walaupun lewat telepon, lewat SMS atau lewat WA. Ini juga termasuk silaturahim. Juga termasuk ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan-ucapan yang mengandung penghibur, atau dengan cara memberi biaya, dana, uang atau sedekah, ya, itu cara, atau dengan ziarah, ya. Terus kemudian begitu banyak fadilah dan keutamaan daripada silaturahim. Juga perlu kita perhatikan di sini ancaman-ancaman atau dosa-dosanya orang yang memutuskan tali persaudaraan, ya. Ini juga tidak remeh. Biasa kita omong, ya, biasa kita ngobrol, tapi tidak mau ngobrol, disapa ya tidak mau menjawab, ya, ini sudah termasuk silaturahim, memutus tali persaudaraan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apabila saudara atau teman kita atau kenalan kita ini orang yang sering berbuat maksiat, ya, umpamanya dia itu tidak pernah berpuasa atau melakukan maksiat, ini apa tetap kita sambung persaudaraan atau kita putus? Kita punya saudara, punya teman kalau Ramadan tidak puasa. Kita punya saudara
sering melakukan maksiat dan lain sebagainya, apa tetap kita sambung persaudaraan kita? Di sini diterangkan, fa idza kana hadzal rahim asiyan, kalau saudara kita, teman kita, kenalan kita berbuat maksiat, ka'ayyakuna masalan la yasumu Ramadan, dia kalau bulan Ramadan tidak berpuasa, au fasik, atau dia memang seorang yang fasik atau senang berbuat maksiat, fahada madama annahu muslimun fayambaghi silatuh. Jadi selama dia masih Islam, orang Islam, walaupun dia berbuat maksiat, walaupun dia itu ahli maksiat, tetap kita sambung persaudaraan, tetap jangan sampai kita putus. Bal walau kana hatta kafiron, bahkan walaupun dia kafir selama bukan kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang boleh kita perangi, kita musuhi, kita bunuh. Ya, ini kalau sekarang ya orang-orang Israel gitu ya, itu kan kafir harbi. Walaupun orang kafir, tetap kita seyogyanya kita sambung persaudaraan, atau wajib kita sambung. Ya, fa fi hadil hala yang bagi antasilah watun sih, ya tetap kita sambung dengan usaha kita nasihati dia. Bagi yang sering bermaksiat, kita usahakan dia bisa bertaubat. Bagi yang kafir, kita ajak dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita putus. Ya. Walaupun dia itu durhaka lah wis, walaupun dia itu banyak maksiat lah ya. Sumayam bagi aidan fi silatir rahim annaka tatahammal in sadara minhum khata'. Kemudian kalau memang mereka itu punya salah, ya jangan sampai kita putus, kita sabarlah menghadapi, karena dengan kesabaran kita insya Allah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Di sini pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya keluarga, ya mereka sudah lama memutus tali persaudaraan, mereka itu selalu memperlakukan aku dengan jelek, mereka selalu menyakiti aku. Ya. Katanya Rasulullah, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallah dhahir alaihim ma dumta ala dzalik. Katanya Rasulullah, selama yang kamu ceritakan benar, kalau kamu mampu untuk bersabar, Allah akan tetap memberi perlindungan dan pertolongan kepada kamu. Ya. Ini saking pentingnya tetap menyambung tali persaudaraan, walaupun kita itu disakiti, walaupun kita itu dianiaya, dizalimi, tetap kita sambung. Katanya Rasulullah, dengan semacam itu kamu bersabar, kamu akan diberi derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazalu ma'anin alaihim, Allah selalu akan memberi pertolongan kepada orang tersebut dan akan memberi wa mansurun alaihi madum tadali, selagi kamu itu masih tetap menyambung dan bersabar, Allah akan selalu menolong kepada kamu. Terus kemudian di situ ada adab tata caranya. Kalau kita memberi sedekah kepada orang lain, memberi bantuan kepada saudara kita dan lain sebagainya, hendaklah jangan sampai sedekah itu terjadi manna wala ada. Ya. Jangan sampai sedekahnya kamu diungkit-ungkit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan manni wal ada. Apa makna manni tersebut? Apa makna ada? Wal man ayyadhkuruha. Yang dikatakan manni itu kita menyebut, mengungkit-ungkit. Alaisa, bukankah aku sudah memberi kamu ini? Aku sudah memberi kamu ini. Kenapa kamu itu tidak nurut kepada saya? Wis awakmu tak kei iki, wis tak kei sembarang tak lengkapi. Apa sih awakmu itu selalu tidak mendengar kata-kataku? Ini termasuk mannu, mengungkit-ungkit. Wal adza, dan juga adza ini maknanya ayyudhiroha, sedekahnya itu dinampakkan atau dijelaskan ketika memberi di depan orang banyak. Itu al-adza. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kamu merusak sedekahmu dengan man, mengungkit-ungkit, mengundat-undat, ya, ngok-ngokan, ya. Wal adza, dan juga dengan adza. Adza ini memberi sedekah, memberikan kepada orang lain di depan orang banyak, ya, ini bisa membatalkan pahalanya sedekah. Jadi silaturahim di bulan Ramadan tetap kita teruskan, walaupun silaturahim tersebut ini di selain Ramadan juga penting, di Ramadan lebih penting lagi, ya. Apa yang disunatkan dilakukan di bulan Ramadan ini juga disunatkan di selain bulan Ramadan. Kita disunatkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bukan berarti di luar Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, ya. Seakan-akan kita itu Allah Tuhan kita ada di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan menutup aurat, ya, penyiar TV semuanya pakai kerudung, semuanya pakai mukena dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan justru kita membuka aurat, ya. Ini kayaknya seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya di bulan Ramadan saja, kalau selain bulan Ramadan tidak ada Allah, ya. Kalau di bulan Ramadan kita berhati-hati tidak sampai ngerasani orang, menggunjing orang, bukan berarti di luar Ramadan kita boleh untuk ngerasani orang, tidak, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang ke-13 dari sunat-sunatnya puasa, al-iksar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah, ya, memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu istimewanya bisa dilakukan kapanpun, dalam situasi apapun dan dimanapun. Itu zikir. Kita duduk bisa zikir, kita berjalan bisa zikir, di tengah jalan kita bisa zikir, di dalam masjid bisa kita zikir, di kendaraan bisa zikir, di dapur bisa zikir, sambil melihat TV hati kita tetap nyambung zikir. Apapun tempatnya kita bisa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kondisi apapun, punya wudhu, tidak punya wudhu, kita tetap boleh untuk berzikir kepada Allah. Oleh karena itu ibadah yang paling mudah itu zikir, ya. Tidak usah pakai tasbih, tidak usah pakai suci, ya. Kemanapun kita, dimanapun kita berada, posisinya bagaimanapun kita disunatkan untuk zikir. Hanya saja kalau tempat-tempat yang jelek kayak dalam jeding, dalam kamar mandi, tentu kita tidak usah melafadzkan zikir, mengeraskan zikir. Cukup kalau kita mau zikir di dalam hati kita, ya. Itu keistimewaan zikir, ya. Dimanapun kita berada, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping sunat-sunat puasa yang sudah kita sebutkan, ditambahi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian kita membahas yang selanjutnya, insya Allah 3 hari lagi kita khatamkan, ya. Mungkin malam Rebo atau hari Rebo kita sudah mengakhiri kajian kita untuk menghadapi Ashrul Awakhir, untuk menghadapi 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita lebih konsentrasi di 10 akhir untuk kegiatan yang bersifat ibadah yang lain.
Untuk pembahasan selanjutnya, ahkamul fitri fi Ramadan, hukumnya orang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi bagaimana kalau kita membatalkan puasa, dendanya apa, dosanya apa, ya apa yang harus kita lakukan? Ini insya Allah akan kita bahas secara terperinci, secara detail satu persatu, yang mana hukumnya orang berbuka puasa atau orang yang mokil ya, di dalam bulan Ramadan ini ada 6 ya, ada 6 pembahasan, ada 6. Yang pertama, alladzi yajibu alaihi bil iftar al-qada wal fidya wa yu'addu asiman asiyan. Yang pertama, dengan dia sebab tidak berpuasa dia wajib qada, 1. Yang kedua, wajib membayar fidyah atau denda. Yang ketiga, dia berdosa. Ya. 1, wajib qada, harus diqada puasanya. 2, wajib membayar denda. 3, di samping wajib membayar denda dan dia wajib qada, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk dosa besar. Siapa yang tergolong orang yang semacam ini? Yaitu kullu man aftara bi ghairi jima'in muta'ammidan min ghairi udhrin. Orang yang membatalkan puasa tanpa jima, tanpa kumpul dengan istrinya. Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur, tidak sakit, bukan dalam perjalanan, bukan karena haid dan nifas, tidak ada apa-apa, moro dia itu tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Saya ulangi lagi, dia tidak punya udzur, tidak sakit, bukan dalam perjalanan, bukan seorang yang gila, bukan seorang yang pingsan, bukan seorang yang perempuan yang haid dan nifas dan melahirkan. Pokoknya dia tidak berpuasa, tidak punya uzur, tidak punya apa, tidak punya alasan sudah. Kalau alasan kerja yang keras, bukan kerja yang keras. Sekarang itu kita alasan kerja kepanasan, tidak mungkin, karena sekarang banyak kipas angin, apalagi banyak AC. Ya, kalau kita kepanasan sekarang banyak payung. Ya, zaman dulu itu alat transportasi sulit, sekarang kita punya sepeda motor, apalagi punya mobil. Ya, kesana kemari pakai mobil, tidak kepanasan, dalam mobil ada AC-nya. Jadi alasan membatalkan puasa tidak ada. Maka orang yang semacam ini, nomor 1, dia mendapatkan dosa besar, minal kabair ya, dosa besar ya. Yang kedua, di samping dosa dia wajib qada, wajib melunasi puasanya di hari-hari yang lain, dan harus fauron, seketika, tidak boleh diolor-olor waktu. Habis hari raya bulan Syawal tanggal 1, tanggal 2 harus puasa lagi sudah. Tidak boleh nunggu bulan Selo, bulan Tekepek sampai bulan besar, tidak boleh. Bulan Syawal tanggal 2, tanggal 1 hari raya, tanggal 2 harus sudah dilunasi puasanya, tidak boleh diolor-olor waktu. Diolor waktu tambah dosa, tambah dosa, tambah numpuk dosa, tambah numpuk dosa. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya, termasuk wahyu itu mimpi. Bainama ana naimun, katanya Rasulullah, suatu ketika aku tidur, dalam tidur ada 2 malaikat yang mendatangi aku, kemudian aku diapit ya, diapit, dipegang baunya, kemudian malaikat yang satu ada di kanan, malaikat yang satu ada di kiri, kemudian diangkat di bawah. Terus kemudian fa'atabi, kemudian aku di bawah naik ke atas gunung yang sulit ya, yang sangat terjal. Katanya 2 malaikat, ayo naik Kanjeng Nabi Muhammad ke atas. Katanya Rasulullah, inilah utik, saya tidak mampu untuk naik gunung, dalam mimpinya tersebut.
Kemudian dua malaikat itu berkata, inna nusahiluhu laka, coba saya bantu sampean biar naik. Akhirnya fasa'idtu, kata Rasulullah, aku naik ke atas gunung, sampai aku ada di atas gunung, aku mendengar suara, katanya Rasulullah dalam mimpinya itu. Aku mendengar suara jeritan orang. Rasulullah bertanya kepada dua malaikat, mahadil aswat, apa suara ini malaikat? Qalu hada'wa'u ahlin nar, ini suara jeritannya penduduk neraka. Ini suara jeritannya penduduk hada'wa, wa itu maksudnya soihah, hada'wa'u ahlin nar, ini suara jeritannya penduduk neraka. Akhirnya aku terus dibawa oleh dua malaikat sampai aku ketemu sekelompok orang yang mu'allaqina bi araqihim. Jadi apa, kakinya ini digantung, kakinya ada di atas, kepalanya ada di bawah. Katanya Rasulullah dalam mimpi, aku melihat sekelompok orang yang kakinya digantung, telapak kakinya ada di atas, kepalanya ada di bawah, terus kemudian dari mulutnya ini keluar darah. Jadi mulutnya ini seakan-akan pecah ya, dari mulutnya ini, sisi-sisi mulutnya keluar darah. Setelah itu utuh lagi, keluar darah lagi, utuh lagi, kembali lagi, keluar darah lagi. Katanya Rasulullah, man haula, siapa mereka wahai malaikat? Malaikat tersebut menjawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillamata saumihim, mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpuasa padahal mereka tidak ada uzur. Orang-orang yang membatalkan puasa tanpa uzur, atau tidak puasa sama sekali tanpa uzur. Ini siksaan bagi orang-orang yang sembrono. Kemarin sudah saya terangkan secara jelas ya, orang yang tidak berpuasa itu keliru, tapi lebih keliru lagi ketika dia itu memamerkan ketidakpuasanya. Biasa rokokan, sedal-sedul di depan orang, kayak dia tidak punya dosa, kayak tidak punya salah, kayak dalam hatinya, anak saya yang benar, kamu yang keliru, saya yang tidak puasa ini yang benar. Ngakan man nyaman, kok rokokan man nyaman, emak larang ya. Lah ini di samping bukan dosa besar lagi, sudah ini bisa-bisa dia itu murtad, bisa-bisa keluar dari agama Islam karena jelas-jelas dia itu menentang. Lebih baik dia itu ya sudah tidak puasa karena ya wis belum bisa melaksanakan puasa, tapi dia itu masih menghormati orang yang berpuasa. Iya, saya ini banyak dosanya, saya ini belum bisa berpuasa, iki si api sih, masih baik dia merasa dia orang yang banyak dosanya, merasa dia itu masih sembrono, tidak bisa melaksanakan puasa. Lebih baik daripada dia itu seakan-akan dia yang benar karena dia tidak melakukan puasa. Orang yang bekerja keras, yang alasan tidak mampu berpuasa pun tetap pada waktu malam dia harus berniat. Dia harus dalam hatinya niat melakukan puasa ya. Jadi dalam ikut sahur ya, niat puasa besok harinya, terus kemudian besoknya kalau memang dia itu sudah tidak kuat karena panas, karena dahaga, baru setelah itu dia boleh membatalkan puasa. Dalam keadaan seperti ini dia tidak dosa walaupun tidak berpuasa. Hati-hati ya. Zaman kita itu enak ya. Dan panas, situasi panas di kita itu masih mendingan daripada situasi panas di negara Arab. Kalau sudah panasnya memuncak, bisa-bisa sampai 50 derajat, separuhnya air panas, separuhnya air ngalkan. Kalau kita enak, panas sedikit sudah ada AC, panas sedikit sudah ada kipas angin dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang sengaja tidak berpuasa, wayajibu ala man aftaral qada fauran biduni ta'khirin, maka mengqadai puasanya tadi harus fauron, seketika. Setelah sholat Id, setelah hari raya Idul Fitri,
langsung hari selanjutnya dia wajib mengqadai puasanya. Jangan sampai mengolor-ngolor bakto. Oh, ini masih hari raya, besok saja. Karena apa? Karena puasanya ditinggalkan dalam keadaan sengaja. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur karena dia musafir, karena dia sakit dan lain sebagainya, mengqadai kapanpun terserah. Kayak ada orang haid, nifas, melahirkan, mengqadai kapanpun terserah, asalkan jangan sampai diqadai bulan puasa yang akan datang. Nanti ada keterangannya. Kalau sampai bulan puasa yang akan datang dia ada kesempatan untuk mengqadha, dia ada waktu untuk mengqadha, tapi karena dia itu males, akhirnya sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang, maka di samping wajib qadha, dia wajib membayar fidyah, satu harinya 1 mud setengah kilo. Jadi umpamanya kamu tidak puasa, sengaja ataupun tidak, ngenak-ngenak no, santai, ndak lekas, ndak cepat untuk dilunasi puasanya sampai Ramadan yang akan datang, maka kalau memang dia itu sembrono akan menjadi dosa besar. Di samping dosa besar, wajib membayar fidyah, satu kali 1 mud, yaitu berapa? Setengah kilo. Jadi kalau dia sampai 5 hari ya berapa kilo sudah. Di sini oleh Habib Salim diceritakan, ya, azkuru marratan anna sahson asbahal anan syaikhan syaiban. Ada seorang, ya, sudah sepuh, ya, ini menceritakan kepada Habib Salim, dulu di masa kecilnya dia tidak pernah berpuasa, di masa mudanya tidak pernah berpuasa. Qala wallahi kunna awwala ayyamis syabab la nubali bijay'in. Demi Allah, ketika aku masih muda aku tidak menghiraukan sesuatu. Aku beberapa tahun tidak pernah puasa. Akhirnya diceritakan bagaimana jalan keluarnya. Ya tetap wajib mengqadha semampu kita. Di samping wajib mengqadha, karena terus diolor-olor waktunya, bisa wajib membayar denda, 1 harinya adalah 1 mud. Kalau 30 tahun tidak berpuasa, ya sudah, tinggal kalikan saja. 1 bulan 30 hari, ya 1 harinya setengah kilo, berarti 15 hari 1 tahun, 15 kilo 1 tahun, 15 kilo 1 tahun. Kalau 10 tahun berarti 150 kilo. Kalau 20 tahun ya berarti 300 kilo. Kalau sampai 30 tahun berarti 450 kilo atau 500 kilo. Berapa ton itu sudah? Ya. 50 kilo itu ya tidak sampai 1 ton, ya, tidak sampai 1 ton. Itu kalau 30 kilo. Belum puasanya, belum mengqadai puasanya, ya. Itu dendanya tok 1/2 ton, ya. Dendanya saja, berasnya 1/2 ton, belum mengqadai puasanya berapa? Ya 30 kali 10, ya 30 hari kali 10 berarti 300 hari, ya 300 hari kali, kalau 30 tahun berarti 300 900 hari, ya itu sudah. Yes, itu yang pertama. Jadi yang pertama, dia tidak puasa dosa. Di samping dosa wajib membayar fidyah atau denda. Di samping wajib membayar fidyah, dia wajib qadha. Siapakah dia? Yaitu orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa uzur. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak wajib apa-apa kalau tidak puasa, tidak qadha, tidak wajib fidyah, ya tidak dosa. Ini tidak qadha, tidak wajib denda, ya tidak dosa. Siapa? Orang gila, ya. Anak-anak gini, anak-anak kecil dan juga orang gila, sudah tidak ada apa-apa, sudah, ya, tidak ada apa-apa.
Rafi al-qalam anis salasah, ada 3 orang yang memang sudah tidak ada tuntutan, yaitu anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, dan gila sampai dia itu sembuh. Tapi walaupun semacam itu, anak kecil wajib kita biasakan untuk berpuasa. Kalau sudah umur 7 tahun, dia suruh puasa sudah sekuat dia. Kalau puasanya sampai dhuhur, ya sudah puasa dhuhur. Puasanya sampai, ya sekuat dia. Umpamanya latihan pertama jam 9, ya sudah jam 9 kuat, baru setelah 9 sudah gorengkan telur sudah, ya. Setelah itu ditambahi lagi besoknya jam 10, sudah jam 10, besok puasa jam 10, ya, jam 10 sudah buatkan sarimi, sudah beri makan. Besoknya lagi ditambahi jam 11, terus jam 12, dibiasakan segitu seterusnya. Wajib orang tua kita semacam itu. Anak kalau sudah umur 7 tahun wajib untuk disuruh, ya, dibiasakan. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau dia tidak berpuasa, wajib untuk dipukul, ya. Tapi ya, kalau memang waktunya itu adalah mu'tadilan, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, mengatakan ya jangan sampai, ya kalau bisa jangan dipukul kalau memang dia itu memang benar-benar tidak mampu, kecuali dia itu mampu, ya, kecuali dia itu mampu dan waktunya memang mu'tadil, cuacanya itu adalah normal. Kalau cuacanya itu panas sekali, ya jangankan anak kecil mampu puasa, kadang orang besar, orang dewasa sudah tidak mampu puasa. Jadi kalau cuacanya ya enak, normal, ya, dan dia mampu puasa, kalau tidak puasa pukul tidak apa-apa. Tapi kalau sudah cuacanya tidak normal, kalau sudah Ramadan itu kan maknanya har, panas, ya. Ramadan itu maknanya har, panas. Jadi umumnya Ramadan itu dilakukan di musim panas, kayak perang Badar, perang yang dilakukan Rasulullah pas tanggal 17 bulan Ramadan, ya, perang yang sangat besar dan umat Islam memperoleh kemenangan yang sangat besar adalah perang Badar, ya, perang yang ditanya tanggal 17 sekarang ini memperingati perang Badar. Oleh karena itu banyak sekali keistimewaan sahabat Badar. Kalau kita tawassul kepada ashabul Badar, ini banyak keistimewaan, ya, banyak keistimewaan tawassul kepada sahabat Badar, banyak cerita-cerita karomatnya ashabul Badar itu banyak sekali, ya. Terus kemudian ya yang penting, ya, pendidikan itu ya tentunya dimulai dari orang tua. Tuntunan uswatun hasanah. Sekarang kalau orang tuanya tidak puasa, menyuruh anaknya puasa ya sulit, ya, bapan dul sedulen kelau gedeje, ya, tak puasa tak apa, pas nyoroanan pas aja kaki anak pun duk puasa, ya, anak pun duk menyaman bapak dia abang soro puasa abang subi dul sebulan kelau gedeje, ya. Inilah jadi yang penting dalam keluarga ini, kalau kita ingin, ya, seimbang, ya harus dimulai dari orang tua. Anak sholat, ya tentunya yang memberi contoh adalah orang tua. Jadi yang penting anak kecil dan orang gila kalau tidak puasa, dia tidak punya kewajiban apa-apa, tidak wajib qadha, terus semacam itu juga tidak berdosa dan juga tidak wajib membayar denda. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-qismus salis alladzi yajibu alaihi bisababil iftar al-fidyah faqat. Dia wajib membayar denda saja, tidak wajib mengqadha, pun juga tidak berdosa dia. Wajib majir denda melolo, tidak wajib mengqadha puasanya. Siapakah mereka? Satu, orang tua yang sudah pikun.
orang tua yang sudah lanjut usia, memang dia tidak kuat untuk puasa, tak kelar sora puasa, tak kelar, lemah dia kalau suruh puasa, memang dia harus makan dia. Nah, dalam kondisi semacam ini dia tidak wajib puasa, tapi dia wajib menggantinya adalah 1 harinya berapa? Setengah kilo. Jadi setiap hari sudah, bulan Ramadan disiapkan sudah beras 15 kilo ya, untuk gantinya dia itu tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh ya. Yang pertama orang tua ya, orang tua ini kan tidak ada harapan, masa bedereng tua pas abeli ngode boleh ya, sudah tambah tua tambah lemah badannya, kecuali mukjizat ya, kecuali mukjizatnya Nabi dan juga karomahnya wali. Ada wali itu tambah tua tambah muda ya. Nabi Isa itu mulai zaman dulu sampai sekarang ya masih muda terus ya, sampai turunnya dari langit besok dalam keadaan beliau masih muda, padahal sudah beribu-ribu tahun ya. Jadi kalau karomat atau mukjizat sudah di luar akal, sudah di luar akal. Kayak kemarin saya ceritakan Imam Shibli, bukan Imam Shibli yang sebenarnya, tapi Imam Dhilnun al-Misri ya, yang benar kemarin. Kalau Imam Shibli yang datang dicium keningnya karena memperbanyak membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Itu benar Imam Abu Bakar As-Shibli. Tapi kalau yang mimpi masuk atau mimpi yang loncat ke air sungai Nil itu bukan Imam Abu Bakar As-Shibli, tapi Al-Imam Dhinnun al-Misri. Itu semuanya karomah. Kayak yang ceritakan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ya, menyuruh muridnya membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah waladhdallin, katanya Habib Abu Bakar, kamu membaca Fatihah barusan aku khatam Quran. Itu karomah, semuanya karomah. Fasya'al haram, seorang yang sudah lanjut usia, in ajaza anis saum, kalau dia tidak mampu melaksanakan puasa, bisa babi kibarisim, karena memang usianya lanjut, sudah sepuh, falahu ayuftir, maka dia boleh untuk tidak berbuka, untuk tidak puasa, makan tidak apa-apa ya. Walayata, dan tidak mungkin dia disuruh kodok ya, puasa sudah tidak mampu suruh kodok kudu ngeluar nasi, tidak mungkin ya, selamanya dia tidak akan mampu puasa, sudah tidak usah disuruh kodok ya. Maka bagaimana? Maka setiap harinya puasa yang ditinggalkan diganti dengan membayar fidyah. Berapa? Satu mud setengah kilo. Ini yang pertama. Atau yang kedua, punya penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dia harus makan memang. Contoh penyakit TBC, paru-paru yang batuk terus itu ya, penyakit paru-paru ini tidak ada harapan untuk sembuh, dia harus makan ya, harus ada minuman, harus ada cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, maka boleh tidak puasa walaupun dia masih muda, boleh tidak berpuasa, dan tidak wajib dia itu mengganti puasanya, tapi diganti dengan membayar denda atau fidyah. Ataupun orang yang punya penyakit asma, sesak nafas, yang seterusnya membutuhkan untuk di apa itu diberi oksigen itu ya, tidak mungkin. Sesak nafas itu kan kadang datangnya kan sewaktu-waktu, akhirnya butuh oksigen. Lah oksigen itu sudah kemarin kita membahas, termasuk membatalkan puasa. Termasuk juga orang yang punya penyakit ginjal, yang seterusnya itu biasanya dia harus banyak minuman, banyak cairan. Penyakit ginjal harus minum terus ya, harus dimasuki air terus, itu pun juga boleh tidak berpuasa ya. Tapi ya tetap lebih baik kita puasa ya, kita puasa niat ya,
nanti sewaktu-waktu penyakitnya kumat ya sudah berbuka saja gitu dong. Ya tetap ya lebih baik kita nyari yang hati-hati. Tetap kita puasa sekuat kita. Nanti kalau tidak kuat sudah batalkan puasanya, dan membatalkan puasanya tidak berdosa. Ya Allah. Jadi itu yang ketiga. Yang pertama saya ulangi lagi, dia wajib qadha, wajib membayar fidyah dan berdosa, yaitu orang yang sengaja tidak berpuasa sementara dia tidak ada uzur. Yang kedua, dia tidak kewajiban apa-apa sama sekali, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah dan tidak berdosa, yaitu anak kecil dan orang gila. Yang ketiga, dia hanya wajib membayar fidyah saja, wajib membayar denda saja, tidak wajib qadha dan juga tidak berdosa. Siapakah dia? Yaitu orang yang sudah sepuh lanjut usia dan orang yang punya penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang keempat, alladzi yajibu alaihim bisababil iftar al-qadha ma'al fidyah. Orang yang wajib qadha dan sekaligus wajib membayar denda, tapi dia tidak berdosa. Ya. Wajib membayar fidyah, denda, wajib qadha tapi dia tidak berdosa. Siapa? Yaitu orang yang tidak berpuasa untuk menjaga kehidupan orang lain, yaitu orang yang tidak berpuasa demi kesehatan orang lain atau makhluk yang lain. Dia umpamanya puasa kuat, kalau dia tidak ada apa-apanya, tapi takut kalau saya puasa nanti ada yang lain yang bahaya. Siapa mereka? Satu, orang yang menyusui. Dua, orang yang hamil atau yang mengandung. Orang yang menyusui atau perempuan yang hamil, ya, kalau memang dia tidak berpuasa, takut bayinya ini berbahaya, ataupun orang yang menyusui kalau dia berpuasa akan mengurangi kesehatan bayi yang disusui, maka dia wajib qadha, sekaligus di samping wajib qadha wajib membayar fidyah. Katanya Imam Ibnu Ruslan dalam Zubatnya bagaimana? Wal muddu wal qada'u lidzatil hamli au murdiin in khafata litifli. Ya, wal muddu wal qada' lidzatil hamli au murdiin in khafata litifli. Wajib membayar mud, denda, dan wajib qadha bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui kalau memang takut kepada bayinya yang disusui dan bayi yang dikandung tadi. Wa misluhu aidan, termasuk kategori dua orang ini wajib mengqadha dan wajib bayarmu tapi tidak dosa, orang yang tidak berpuasa karena menyelamatkan orang lain, ya, atau dia tidak berpuasa untuk mengeluarkan uang atau harta dari bahaya. Contoh, ada seseorang yang jatuh ke sumur, ya, akhirnya dia meminta pertolongan kepada kamu agar dikeluarkan dari sumur, dan kamu tidak bisa menyelamatkan dia kecuali kamu membatalkan puasa. Maka kamu membatalkan puasa tersebut dalam kondisi semacam itu tidak berdosa, tapi wajib qadha sekaligus wajib membayar fidyah, asal yang diselamatkan orang yang memang tidak boleh untuk dibunuh. Ya, kalau memang boleh untuk dibunuh artinya tidak ada nyawanya ini tidak dilindungi, ya tidak usah diselamatkan, biar mati saja dia. Kayak anjing galak, ya, celeng, ya.
ada uang jatuh ke sumur, kalau kita tidak membatalkan puasa kita tidak bisa melamatkan uang tersebut, ya tidak apa-apa, sudah kita batalkan puasa kita, akan tetapi kita wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah atau denda. Itu yang keempat. Kita teruskan yang kelima insyaallah besok di pembahasan yang seterusnya. Insyaallah kita khatamkan di hari Rebu ya, atau di malam Rebunya. Kita menunggu nanti bagaimana kajian kita cukupkan 15 kali pertemuan insyaallah ya. Mudah-mudahan bersamaan dengan kehendak dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Kemarin bagaimana ceritanya Al-Imam Saleh bin Ahmad bin Hambal ya, bagaimana beliau sangat mengambil barokah pakaiannya ayahnya ketika rumahnya kebakaran. Di situ tersimpan ada harta sekitar 4.000 atau 4.000 dinar. Satu dinarnya anggap 2 juta, sekitar 8 miliar. Dia tidak susah, tapi yang dia susahkan takut pakaian ayahnya Imam Ahmad ibni Hambal ini ikut terbakar. Tapi kenyataannya setelah semuanya terbakar, semuanya tidak ada yang selamat kecuali pakaian daripada Imam Ahmad ibni Hambal. Yang seterusnya, tabarruk Abdullah bin Ahmad bin Hambal bidafnihi jiwara qabri Nabi. Al-Imam Abdullah bin Ahmad ibni Hambal ya, mungkin ya saudaranya Imam Soleh tadi itu, ketika beliau sakit, beliau ini berwasiat kepada keluarganya suruh dikubur di Bil Kutai'ah. Ada satu daerah namanya Kutai'ah ya. Saya tolong kalau mati dikubur di daerah sini. Kemudian oleh keluarganya ditanya, ada apa kok sampean berwasiat kalau mati disuruh dikubur di daerah situ? Katanya Abdullah bin Ahmad ibni Hambal, qad sahha indi, saya punya kabar yang jelas dan sahih bahwa di tempat itu dulu pernah ada nabi yang dikuburkan di tempat situ. Inna bil Kutai'ah nabiyan madfunan, karena di Kutai'ah ini ada satu nabi yang dikubur di situ, agar aku ketika mati bersandingan dengan kuburannya nabi, biar aku mendapatkan barokah. Nah, ini ucapannya Abdullah bin Ahmad ibni Hambal. Jadi mengambil barokah kepada seorang nabi yang sudah meninggal dunia, bukan mengambil barokah tawasul itu haram dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Terus juga ada ulama besar di madhab Hanafi, di madhab Imam Hambali, Al-Imam Abdul Ghani Al-Muqaddisi atau Muqaddasi. Kitabnya banyak sekali beliau ini, banyak, termasuk ulama besar di madhab Imam Ahmad ibni Hambal. Katanya beliau, aku punya penyakit di lengan tanganku ini keluar darah terus, kayak udun, kayak bisul besar. Ini sembuh tapi kembali lagi, sembuh tapi kambuh lagi, dan itu berlangsung wadzamadzalika zamanan tawilan. Aku punya penyakit di lengan tanganku ini sampai lama tidak sembuh-sembuh, ya sembuh sebentar kambuh lagi, sembuh sebentar kambuh lagi. Fasafartu ila Asbihan, satu ketika aku melakukan perjalanan ke kota Asbihan. Asbihan itu di Iran ya, Khurasan, Asbihan ya. Terus kemudian setelah dari Asbihan, wa'uddu ila Baghdad, aku kembali ke kota Baghdad, masih dalam keadaan tanganku
masih tidak sembuh, tetap apa bisul tadi, wudun tadi masih belum sembuh. Sampai di Baghdad, famadaitu ila qabril Imam Ahmad ibni Hambal, aku langsung pergi ke kuburannya Ahmad ibni Hambal, guru kiainya atau madhab yang dianutnya, karena Al-Imam Abdul Al-Muqaddasi ini termasuk madhab Hambali. Sampai di kuburannya Imam Ahmad bin Hambal, wa masahtu bihil qabro, luka-luka atau bisul udun ya, tadi itu aku usapkan ke kuburannya Imam Ahmad ibni Hambal, aku tempelkan ke kuburannya Imam Ahmad ibni Hambal, fabaro'a, seketika itu langsung sembuh penyakitku. Walam ya'ud, setelah itu tidak pernah kembali lagi. Ayo, yang mengatakan dia itu madhab Hambali, Ahmad ibni Hambal, ziarah kubur musyrik ya, mengambil barokah di kuburan ini tidak boleh, haram. Ini contoh sudah ulama Imam Ibnu Hambal ya, ulama besar di madhab Ahmad ibni Hambal, sembuh dari penyakitnya yang bertahun-tahun tidak pernah, yang tidak bisa sembuh, cukup dengan ditempelkan penyakitnya tadi di kuburannya Imam Ibnu Hambal, kemudian sembuh dan penyakitnya tidak kambuh lagi. Loh, dari mana ini asalnya? Coba dilihat di dalam kitabnya Tahdhibun Nafs li Ibni Abdul Hadi ya, kitab mereka, kitab madhab Hambali. Di situ Sohifah halamannya 83. Ini terus kemudian bukan semacam itu saja, mereka juga mengambil barokah dari pulpen yang pernah menjadi milik daripada Imam Ibnu Hambal. Suatu ketika juru tulisnya, sekretarisnya Imam Ibnu Hambal ini menulis, tengah-tengah menulis pulpennya patah. Akhirnya pulpennya Ahmad ibni Hambal ini diberikan kepada dia. Sekretarisnya namanya Abu Thalib Ali bin Ahmad ya. Diberi pulpen oleh Imam Ibnu Hambal. Jadi pulpennya Imam Ibnu Hambal kemudian diambil. Setelah diambil, pulpen tersebut diberikan kepada Al-Imam Abi Ali Al-Ja'fari. Pulpennya tadi, pulpennya Imam Ahmad ibni Hambal yang diberikan kepada sekretarisnya, oleh sekretarisnya diberikan kepada Al-Imam Abi Ali Al-Ja'fari, kemudian diberikan kepada putranya. Katanya Abu Ja'far, ambillah pulpen ini, kemudian taruhlah di hayawan sapi kamu. Dia punya sapi atau punya hayawan peliharaan yang lama tidak hamil, katanya Abi Ali Al-Ja'fari, taruh pulpen ini di hayawan peliharaan kamu, barokahnya Imam Ahmad ibni Hambal, mudah-mudahan cepat hamil. Akhirnya tidak seberapa lama langsung hamil. Ini pulpennya saja sudah mengambil, bisa diambil barokah semacam tersebut. Jadi sudahlah, ngambil barokah itu tidak keliru ya. Selama keyakinan kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi wa bisirri ashabil badar, wa ya Allah bihaqqihim wa bisirrihim ya Allah iftah alaina futuhal arifin.
وفهمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا ذرياتنا أحبابنا من تعلم في هذا المهد من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم اجعلنا وإياهم من العلماء العالمين العاملين وعبادك الصالحين وأوليائك المتقين ومن الذين أحسنوا خلقا وخلقا. اللهم بسرهم وبجاههم وبسرهم وبجاههم يا الله يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اشفي مرضنا وأمراض المسلمين. اللهم يا الله طول عمرنا وعمر اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا هب لنا. اللهم يا الله اقضي حوائجنا حوائج المسلمين. اللهم اقضي حوائجنا حوائج المسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله. شر مصائب الدنيا والدين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا نقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا دمنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى لسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب في كل لحظة عبد عدد خلق رضا نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.